Oke, selamat pagi anak-anaknya Bu Fani yang kelas 12 IPA 1, kelas 12 IPA 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, Bu Fani akan mengingatkan kembali karena kemarin kan kita sudah belajar tentang turunan trigonometri. Untuk turunan trigonometri itu ada kaitannya dengan pada materi hari ini. Nah, di dalam fungsi naik dan fungsi turun ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jika fungsi naik dalam suatu interval, maka turunannya yaitu f aksen itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap anggotanya. Sedangkan turunannya f aksen itu kurang dari 0. Selain itu juga pada materi ini kalian harus menghafal sudut-sudut istimewa ya dari ini Bu Fani sudah mengambil gambar. Nah, dari 0 sampai 360 derajat. Di sini ada cos, ada tan, ada kosekan, ada sekan, ada ekot gitu ya, Nak ya. Nah, Bu Fani yakin bahwa kalian semua pasti sudah menghafalnya karena materi ini materi kelas 10. Untuk contoh, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan sin x pada interval 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, pi yang di sini kita gunakan yaitu 180. Kalau misalnya 180 dikali 2 360. Bukan menggunakan pi 22/7 atau 3,14 ya, Nah ya. Langkah yang pertama kita akan mencari tentang fungsi naik. Nah, untuk fungsi naik kita menggunakan apa tadi turunannya yaitu f aksen lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya karena fungsi awalnya itu sin x, maka hasil dari turunannya yaitu turunannya jadi cos x kurang lebih besar sama dengan lebih besar 0, nggak pakai sama dengan ya, Nah ya. Nah, setelah itu baru kita mencari intervalnya. Intervalnya bagaimana? Nah, intervalnya kita menggunakan garis bilangan. Di sini Bu Fani buatkan garis bilangan yang terdiri karena yang dimintanya yaitu 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat, maka Bu Fani buatkan yang pertama 0, kalian bisa gunakan penggaris yang ini 360 derajat ya, 360. Nah, untuk yang cos, karena yang cos ini bernilainya 0, maka kita mencari cos yang hasilnya 0. Nah, di sini Bu Fani agar untuk mempermudah karena hasilnya cos di sini ada 1, 1/2, 1 kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian ada yang negatif juga, kita cari adalah yang 0 ya, karena cosnya adalah 0. Kalau begitu di sini kita menggunakan yang 90 derajat dan 270, sama-sama hasilnya 0 karena di sini cos ya, Nah ya, hasil turunannya. Ini 90. Jadi kalian tahu kenapa Bu Fani bisa menulis 90 berdasarkan hasilnya yaitu yang diminta cosnya 0. Kalau cosnya setengah ya dicarilah yang setengah ya, Nah ya. Nah, di sini 0 sama 90. Kemudian karena 0 sampai pi atau 360 ini menggunakan sama dengan, maka lingkarannya adalah penuh ya, lingkarannya penuh. Nah,
kemudian bagaimana Bu dengan yang 90 sama 270? Karena di sini dia tidak ada sama dengan, maka kita menggunakan lingkaran kosong gitu ya. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, ini. Oke, paham ya? Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita menentukan daerah tersebut posisinya negatif ataupun positif. Nah, materi ini sudah ada di kelas 10 ya. Nah, kita Bu Fani ambil salah satu di sini misalnya 30. 30 dimasukkan ke dalam sini. Ya. 30 dimasukkan ke dalam sini. Itu hasilnya cos, karena Bu Fani ngambil sudutnya 30, Bu Fani tulis cos 30 itu sama dengan setengah ya. Setengah ini bernilai positif. Setengah ini bernilai positif. Maka ruas 0 sampai 90 positif ya. Kemudian yang 270 tinggal silangnya saja ya, yaitu negatif, positif, dan negatif dan seterusnya ya Nak ya. Kemudian karena yang diminta adalah lebih besar, maka yang diakhir adalah yang positif. Nih ya. Sorry. Bu Fani kasih tanda panah. Kalian bisa menggunakan penggaris. Akhir 1. Nah, oke. Nah, terlihat ya, jadi ada di antara 0 sampai 90, 270 sampai 360. Maka kesimpulan intervalnya yang diminta, pertama 0 kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan karena ini lingkarannya adalah penuh X, kemudian 90 itu kan tinggal kita ubah ke dalam pi, yaitu karena lingkarannya juga kosong, setengah ya, setengah pi. Kemudian atau kalau yang ini 270 itu sama saja dengan 3/2 pi, lingkarannya kosong X, terus ini lingkarannya penuh ya, 360 adalah 2 pi. Oke, gitu. Ini kesimpulannya. Jadi sistemnya seperti ini. Apakah misalnya nanti kalaupun ada pertanyaan, silakan menghubungi Bu Fani. Ini untuk fungsi naik ya Nak ya. Ini Bu Fani tulis. Kemudian bagaimana untuk fungsi turun? Sebenarnya konsepnya sama saja. Nih, cuma yang membedakan yaitu nanti adalah fungsi turunannya kurang dari sama dengan 0. Cara penyelesaiannya sama, tapi pun yang diakhir adalah negatif ya. Oke, ini. Nah, untuk yang ini silahkan lanjutkan di buku catatan ya untuk yang negatif. Oke, itu dia. Sekian materi tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jadi untuk yang fungsi naik maupun turun Bu Fani rangkum kembali. Yang pertama kita harus mencari turunan dulu berdasarkan fungsinya. Setelah itu kita menentukan hasilnya. Jika diketahuinya di sini lebih besar daripada 0, maka kita mencari turunan dari 0 itu berapa. Karena di sini cosnya
hasilnya 0 dan di sini hasil turunannya cos, maka yaitu hasilnya